kita awali ta'lim kita dengan membaca talafuz niat. Selalu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, gerak diam kita, tidur bangun kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dikuatkan iman Islam kita, dikokohkan akidah Islamnya kita, diwafatkan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan. Walakin huwa ay kaunuhu hadithan muhalun. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin huwa ay kaunuhu hadithan muhalun annahu qad qama ad-dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala wa haythu wajabat lahul mukhalafatu wal hawadisi istahala alaihi ضدها وصور المماثلة عشرة أن يكون الله جرما سواء كان مركبا ويسمى حينئذ جسما أو غير مركب ويسمى حينئذ جوهرا فردا أو يكون عرضا يقوم بالجرم أو يكون في جهة الجرم فليس فوق العرش ولا تحته ولا يمينه ولا نحو ذلك من بقية الجهات أوله تعالى
jihatun falaysa lahu fawqa wala tahta wala yaminu wala shimalu wa nahwu dzalika. Bapak Ibu sekalian, tugas kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Beribadah berarti mengabdi kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah wajib kita lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah wajib kita tinggalkan. Makanya kita tidak tahu larangan, kita tidak tahu perintah kecuali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pengabdian kita kepada Allah adalah menuntut ilmu. Ayat yang pertama turun adalah Iqra. Apa arti Iqra? Baca. Kita disuruh belajar membaca hal yang tersirat atau yang tersurat. Kita harus pandai membaca situasi. Kita harus pandai membaca kondisi diri kita. Kita harus pandai membaca kenapa hidup kita begini-begini aja. Nggak ada perkembangannya. Jadi kita harus pandai membaca. Kalau kita pandai membaca, nanti Allah tambahin ilmu yang belum pernah kita tahu. Dalilnya mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Menciptakan manusia. Khalaqal insana, yang telah menciptakan manusia. Nah, kita ini adalah bagian dari manusia. Min alaq, dari segumpul darah yang menempel. Kadang-kadang ibu-ibu kalau lagi hamil nggak boleh capek, suka gugur. Kenapa? Dia cuma nempel. Ya. Khalaqal insana min alaq. Iqra. Bacalah. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu itu yang maha mulia. Alladzi allama bil qalam, yang telah mengajarkan manusia itu dengan qalam. Allamal insana malam ya'lam. Diajarkan manusia apa yang ia tidak tahu. Kalau kita perhatikan 5 ayat ini, ada 2 kata Iqra. Ada 2 kata insan, ada 2 kata allama. Artinya apa? Manusia yang pandai membaca, Allah akan ajarkan sesuatu yang belum pernah dia tahu. Tapi syaratnya harus rajin membaca. Membaca kondisi kita. Kenapa kita sering sakit? Kenapa kita hidupnya susah? Kenapa urusan-urusan kita belum dibereskan oleh Allah? Ini harus kita pikirkan, harus kita baca. Ya, ada apa? Istri apa yang sedang Allah jalankan? Makanya menuntut ilmu itu adalah satu tanda pengabdian kita kepada Allah. Sampai dikatakan dalam hadis, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, fardu ain. Artinya setiap orang muslim wajib ngaji. Setiap muslim wajib ngaji. Tuh, faridatun ala kulli muslimin. Satu kewajiban. Apa sih manfaatnya kita ngaji?
Apa sih manfaatnya kita nuntut ilmu? Ya. Dalam hadis dikatakan, riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Innama warasul ilma. Yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Kita kalau warisan dinar, warisan dirham pasti berebutan. Mentang-mentang usianya lebih tua, anak paling tua, dia minta lebih gede. Anak paling bontot tinggal kebagian ampasnya doang. Kalau warisan dinar dan dirham. Tapi para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Yang diwariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihazzin wafirin. Siapa saja yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi siapa yang rajin nuntut ilmu, yang ilmunya banyak, berarti dia mendapatkan warisan yang banyak. Nah, kita kalau warisan kan kita udah incer-incer aja. Orang tua kita udah sakit-sakitan, ya, kita incer-incer kebun yang di sono bagiannya siapa, kebun yang di sono bagiannya siapa, kontrakan yang di anu bagian siapa, udah diincer-incer. Tapi kalau masalah ilmu nggak ada yang incer. Ini kita ngaji dalam rangka merebut warisan para nabi, ya, merebut warisan para nabi. Jadi nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi diwariskan ilmu. Siapa yang rajin ngajinya, maka dia berupaya untuk mendapatkan warisan para nabi. Ya. Satu, utama aja kita ngaji. Kita sedang mencari warisannya para nabi. Yang kedua, Allah memerintahkan Rasulullah untuk meminta kepadanya agar ditambahkan ilmu. Enggak dinaikkan kedudukan. Enggak diperbanyak harta. Enggak diperluas kebun. Tapi Allah perintahkan adalah supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta tambahan ilmu. Quran surat Toha ayat 114. Waqul, katakan hai Muhammad, Rabbi zidni ilman. Ya Rabb, tambahkan aku ilmu. Nabi minta ditambahin ilmu. Makanya Nabi kalau satu hari nggak dapat ilmu, dianggapnya hari itu nggak ada berkahnya. Nggak berkah hari ini. Kenapa? Nggak dapat ilmu. Kalau kita kan tenang-tenang aja, ya, biar nggak ngaji tenang-tenang aja. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan ilmu daripada harta dan kedudukan. Makanya Allah memerintahkan Nabi minta ditambahin ilmu. Kalau udah ilmu, apa saja tuh gampang. Ya. Ini keuntungan kita ngaji, biar kita tahu. Supaya kita mengikuti Nabi, minta ditambahin ilmu. Walaupun nggak banyak, yang penting ada tambahan. Ya. Walaupun nggak perlu banyak, yang penting ada tambahannya. Yang tadi kagak ngerti jadi ngerti, yang tadi kurang mantap jadi mantap. Yang ketiga, menuntut ilmu agama adalah salah satu jalan menuju surga. Ini kita lagi mengarah ke surga, ya. Ya. Kita lagi mengarah
ke surga. Jadi orang yang kagak ngaji keder, nggak tahu jalan ke surga mana. Tapi karena kita ngaji, kita sedang jalan ke surga tanpa kita sadari. Hadis riwayat Bukhari Muslim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka dia dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Kita mengharapkan wafat kita husnul, mati masuk surga, tapi kagak mau ngaji. Ya. Dan orang yang ngaji itu berangkat dari rumah, itu sama juga jihad fisabilillah. Umpamanya dalam perjalanan terjadi kecelakaan sampai meninggal, wafatnya ya fasihul khatimah, sebab termasuk mati syahid. Ya. Jadi semuanya itu punya keunggulan. Ini perlunya kita ngaji biar kita tahu, biar tambah semangat. Jangan kita biarkan diri kita hidup begini-begini aja, udah susah di dunia, susah di akhirat. Ya. Kita kumpul bukan main-main, ada CCTV-nya. Ya. Nanti ketika di sana di setel lagi tuh, rekaman kita lagi ngaji tuh di setel, kita nonton di sana. Oh iya. Walaupun ngantuk-ngantuk sambil melonjor, saya ngaji, kelihatan. Ya. Ya, dimaklumin aja. Ya, dimaklumin. Itulah perlunya, supaya kita tambah semangat ngaji kita. Ya. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang lawannya mukhalafatul lil hawadithi, lawannya yaitu mumatsalatul lil hawadithi. Ya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Walakin akan tetapi huwa dia ay kaunuhu ta'ala hadisan muhalun. Kalau dibilang Allah itu baharu, muhalun, mustahil. Kenapa mustahil? Berarti Allah ada yang menciptakan. Ya, berarti Allah ada yang menciptakan. Berarti Allah ada awalnya. Kalau Allah ada awalnya, berarti ada pendahulunya. Pendahulunya juga berarti Tuhan. Sementara Al-Quran mengatakan qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ya, kagak ada saingannya, wahdahu la syarikalah, sendirian, nggak punya saingan, nggak punya sekutu. Jadi kalau dibilang Allah baru, kaunuhu hadisan muhalun, mustahil. Jadi kalau ada orang tanya sejak kapan Allah ada, jangan dibilang sejak dulu udah ada. Kalau sejak dulu udah ada, langit dari dulu juga udah ada. Bumi dari dulu sebelum kita lahir udah. Tapi kalau orang bertanya sejak kapan Allah ada tidak pernah ada permulaannya. Itu jawabannya. Ya. Jangan salah jawab. Allah ada karena memang tidak ada permulaannya. Kalau ada permulaannya berarti Allah itu makhluk. Kalau Allah makhluk tidak berhak jadi Tuhan. Makhluk nggak berhak jadi Tuhan. Intinya Rabbul Alamin. Rabb nggak kelihatan, alam kelihatan. Rabb itu bukan alam, alam itu bukan Rabb. Itu yakini terus itu. Ya. Li'annahu, karena bahwasanya qad qamat dalilu, telah berdiri tegak dalilnya ala wujubil qidami, atas wajibnya qidam. Masih ingat wajibnya qidam?
bahwa la awwala lahu, tidak ada awalnya. Kalau baqa la akhira lahu, enggak ada akhirnya. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah wajib qidam berarti Allah bukan hadithun. Allah bukan benda baru. Setiap benda baru ada penciptanya. Al-alam kulluha hadithun wa kullu hadithin lahu muhdithun. Ya. Allah bukan alam, karena bukan alam Allah itu bukan baharu. Sebab setiap yang baru pasti ada yang membaharuinya. Muhdits. Ya. Jadi karena apa? Dikatakan mustahil Allah itu haditsun karena ada dalil yang menunjukkan wajibnya qidam. Artinya wajibnya qidam, Allah tidak ada awalnya. Karena tidak ada awalnya berarti tidak ada penciptanya. Sebab Allah saja sang maha pencipta. Ya. Jadi qad qamat dalilu ala wujubil qidami lahu ta'ala. Wa haitsu wajabat lahul mukhalafatu lil hawadisi, sekiranya wajib bagi Allah mukhalafatul lil hawadisi, istahala alaihi didduhu. Kalau dikatakan mukhalafatul lil hawadisi wajib, maka lawannya mumatsalatul lil hawadisi mustahil. Ya. Kalau dikatakan wajibnya mukhalafatul hawadisi, maka lawannya mumatsalatul hawadisi mustahil bagi Allah. Ini penguatan ilmu kalam. Kalau ditanya apa lawannya putih? Ya. Kalau kita ditanya apa lawannya putih? Nah, lawannya putih bukan hitam, bukan hijau, bukan merah. Lawannya putih yang bukan putih. Bisa merah, bisa hitam, bisa biru. Ya. Namanya ilmu kalam. Apa lawannya putih? Lawannya putih yang bukan putih. Apa lawannya Allah? Lawannya Allah yang bukan Allah. Apa? Alam. Apa lawannya alam? Lawannya alam Allah. Sebab Allah bukan alam. Kalau dikatakan mukhalafatul lil hawadisi itu hukumnya wajib menurut akal, maka lawannya dari mukhalafatul lil hawadisi adalah mumatsalatul lil hawadisi. Makanya mumatsalatul hawadisi bagi Allah hukumnya mustahil. Ya, mustahil. Wa suwarul mumatsalati asyrun, macam-macam atau gambaran ya mumatsalatul lil hawadisi asyrun, ada 10. Di sini asyrun. Ya. Yang betul asyrun. Jadi gambaran-gambaran mumatsalatul hawadisi asyrun. Ada 10. Ayyakun Allah jirman. Kalau dikatakan mumatsalatul hawadisi, contoh pertama ayyakun Allah jirman. Allah itu jirim. Benda. Ya. Allah itu jirim. Itu satu. Kana murakaban wa yusamma hina idzin jisman. Jirim yang tersusun itu namanya jisim. Ya, ini jirim yang tersusun, ini jirim nih. Tersusun dia, ada atasnya, ada tengahnya, ada bawahnya. Ada depannya, ada belakangnya. Ada kanannya, ada kirinya. Maka jirim yang berbentuk tersusun dari beberapa unsur
ini dikatakan jismun. Ya. Ini jismun. Jadi ada bandanya. Allah bukan jirim. Allah bukan jisim. Itu yang pertama. Kalau Allah jirim berarti sama kita. Kalau Allah jisim berarti sama kita punya tubuh. Ada tangannya, ada kakinya, ada matanya. Ya. Allah bukan jisim. Jadi jirim yang tersusun namanya jisim. Ya. Jirim yang tersusun namanya jisim. Au ghaira murakkabin, atau enggak tersusun. Enggak ada atasnya, enggak ada bawahnya. Ya. Tapi termasuk jirim. Jirim yang tidak bisa tersusun. Karena terlalu kecilnya. Karena terlalu kecil. Itu namanya jauhar fard. Tepung yang paling kecil udah nggak bisa dibagi lagi, namanya jauhar fard. Bisa ketika ambil tepung 1 butir. Ya, tepung yang udah diayak, halus banget. Ya, kalau kita katakan terigu, bisa kita ambil 1 biji? Nggak bisa, terlalu halus. Nah, terlalu halus namanya jauhar fard. Ghaira murakkabin, nggak bisa tersusun, nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya. Kenapa? Terlalu kecil. Jauhar fard kalau terjadi 2 namanya udah murakkab, udah bisa tersusun. Tapi jauhar fard sendirian itu nggak ada atasnya, nggak ada bawahnya, nggak ada tengahnya. Kenapa? Terlalu kecil. Ya, seperti terigu yang diayak, udah kecil banget itu. Wa yusamma hina idzin, saat itu yang nggak tersusun, jirim yang nggak tersusun nama jauharan fardan. Ya, satu bentuk materi yang paling kecil, jauhar fard, yang nggak bisa disusun, ya, nggak bisa dibagi lagi. Au yakuna aradan, atau ada materinya, ada tempatnya. Yaqumu bil jirmi. Aradan itu ada warna merah, warna putih, ya. Kemudian bergerak, diam. Itu namanya aradan. Berjalan, turun, naik. Itu namanya aradan. Aradan itu kaitannya sama jirim. Itu sifat benda. Itu yang ketiga, ya, bahwa Allah itu tidak punya arad, ya. Au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau keberadaannya ada di satu arah. Karena dikatakan falaisa fauqa, Allah kagak di atas. Kalau atas berarti ada bawahnya. Wala tahta, Allah tidak di bawah. Kalau di bawah berarti ada atasnya. Berarti nggak maha besar. Jadi Allah nggak di atas, Allah kagak di bawah. Makanya kalau ada hadis dikatakan 2/3 malam Allah turun. Ini bukan Allah yang turun, bukan. Rahmat Allah, ampunan Allah diturunkan pada 2/3 malam. Makanya ada ucapan hal mustaghfirin faghfirullah. Adakah orang yang minta ampun, aku akan ampuni? Adakah yang bertobat, akan aku bukakan pintu tobat? Adakah yang meminta, akan aku kabulkan permintaannya? Itu bukan zat Allah yang turun. Nanti kalau turun kita bertanya lagi, turunnya seperti apa?
Karena kita yang dikirim, nanti kita bayang-bayangkan Allah turunnya lompat. Allah turunnya gelayutan. Kenapa? Sebab kebiasaan kirim makhluk itu seperti itu, turunnya kena bagaimana turunnya? Apa pakai tambang merosot? Apa lompat? Ya. Ini termasuk mutasyabihat. Kalau Allah turun 2/3 malam, rahmatnya yang turun, titahnya yang turun, bukan zatnya yang turun. Sebab Allah la fauqa, nggak di atas, wala tahta, nggak di bawah, wala yaminun, wala shimalun, ya, juga tidak di kanan, tidak di kiri. Kalau Allah ada di kanan, berarti ada kirinya. Kalau Allah di kiri, berarti ada kanannya. Ya. Makanya pantas kalau si nenek mengatakan itu, tidak mungkin orang bisa membuat dalil meyakini keberadaan Allah 1000 dalil sebelum dia melewati masa keraguan 1000 kali. Cuman kita sempat bingung, nggak bergerak kagak diam. Kalau nggak bergerak diam, kita bayanginnya kayak apa gitu loh. Kan timbul keraguan. Ya. Nah, dari keraguan inilah kita manfaatkan mukhalafatul hawadithi. Perbedaan seperti ini harus kita manfaatkan, bahwa Allah memberikan sesuatu tidak bisa diukur seperti makhluk bekerja. Makanya matematikanya beda. Matematika manusia kalau nggak kerja kagak dapat duit. Ya. Sebab kita butuh syariat, kalau kagak kerja kagak dapat duit. Tapi kalau Allah berkehendak tanpa kerja dapat duit, bisa nggak? Dicoba oleh Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama besar, ahli sufi yang kaya raya. Dia pergi ke hutan, minta diikat. Ingin membuktikan bahwa Allah memberikan makan tanpa kerja. Ya, memberikan makan tanpa kerja. Diikat di tengah hutan. Itu setiap hari ada burung yang nyuapin roti kering ke mulutnya. Ini burung sebagai utusan Allah. Jadi tanpa kerja Allah mampu memberikan rezeki sama kita. Kerja itu cuma buat jontrot doang. Dagang cuma buat jontrot doang. Ada syariatnya. Kerjanya apa? Dagang. Jangan nyari penglaris. Kalau dari penglaris, dagangannya habis, duitnya kagak laris. Tapi yang kita pengen berkah. Dagang nasi, nasinya belum habis, duitnya udah kumpul. Nggak habis bagiin sedekah sama orang. Ya. Dagang kue. Yang penting apa dagang itu? Dapat duit. Dagangannya belum habis, duitnya udah kumpul. Buat apa nyari penglaris? Dulu ada dagang lawon pakaian segala macam, ya, di daerah Cisalak. Minta penglaris. Saya katakan jangan minta penglaris. Iya. Jadi tokonya belum buka, orang udah antri. Sampai malam, orang-orang udah pada tutup, dia masih laris dagangannya. Tapi sampai di rumah, duitnya dihitung kagak ada. Nah, bagaimana itu? Jadi mintanya berkah. Wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin armahot. Ya Allah, berkahilah setiap usaha kami. Fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri,
Bukakan ikatan-ikatan yang bikin susah. Ya yuhin armahat, ya Allah dengan segala macam kemudahan. Kalau dagang baca itu supaya berkah. Wa barik lana Allahumma fi jam'i kasbina wa hulla uqudal usri ya yuhin armahat. Ini termaktub dalam amalan Jaljalutiyah. Ya. Jadi jangan bayangkan Allah seperti apa. Jadi kesempatan mukhalafatul hawadits bahwa Allah beda dengan kita. Ya, Allah beda dengan, jadi kita manfaatin buat nambah keyakinan kita kepada Allah. Yang penting jalanin apa yang Allah perintahkan, hindari apa yang Allah larang. Insya Allah nanti jalannya dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yakini itu. Manfaatan momen mukhalafatul hawaditsi bahwa Allah beda dengan makhluk. Kalau makhluk akan baik kalau kita berbuat baik. Ya. Kita sering bawain makanan ke tetangga, tetangga balas bawain kita. Tapi kalau kita pelit, tetangganya juga pelit. Kenapa? Jangan. Ya kalau dari mana-mana nggak pernah ngasih apa-apa. Ya. Nah, itu karma. Kita akan tersenyum kalau orang itu tersenyum sama kita. Tapi kalau orang itu cemberut, kita sama senyum apa cemberut juga? Cemberut juga. Kenapa? Biarin aja. Nah, sifat kita seperti itu. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah masih selalu berbuat baik walaupun terhadap hambanya yang membangkang. Walaupun terhadap hambanya yang kafir, yang ingkar. Tapi tetap Allah berbuat baik. Kenapa? Sebab Allah bersifat Rahman. Semua sifat Rahmannya Allah diberikan kepada siapa saja. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Baik yang bandel maupun yang taat. Nah, momen mukhalafatul hawaditsi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau Allah beda dengan makhluknya. Jadi jangan hitungnya pakai matematika kita. Ya. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Matematika Allah 10 dikurang 2 sama dengan 1400. Gimana ngitungnya itu? Ya. Matematika kita punya duit nih 10 perak. Ya. Punya duit 10 perak. Kita kasih orang 2 perak, sisanya berapa? 8. Itu matematika kita. Tapi matematika Allah beda. 10 dikurang 2 sama dengan 1400. Tapi gimana hitungannya? Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Ya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Termasuk ngasih makan orang ngaji itu namanya fisabilillah. Kama sali habbatin, seperti nanam biji. Kama sali habbatin, seperti nanam satu biji. Ambatat sab'a sanabila. Satu biji dia tumbuh menjadi 7 tangkai. Ya. So, matalul ladzina yunfiqunahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sanabila. Fi kulli sumbulatin, setiap tangkai mi'atu habbah, 100 biji. Berarti kalau 2 berapa? 1400. Kalau 1 700. Ya, 1 biji jadi 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. 1 jadi 700. Kalau 2 berapa? Shadaqallahul azim. Oh. Cuman kita yakin apa kagak? Ya. Kita yakin apa kagak? Kita ngitung pakai matematika kita. Ya. Kita tidak akan keluar duit kalau umpamanya orang itu nggak berbuat baik sama kita. Padahal tidak seperti itu.
Nah ini, jadi kita manfaatkan momen mukhalafatul hawadithi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Allah yang membimbing, hidup kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian dulu ngajinya, jangan panjang-panjang. Ya, cukup ya. Ayo yang mau tanya silakan bertanya.